Bab 4520. Daftar baru. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah langit. Orang ini, apa yang ingin dia lakukan? Eric Kim juga mengangkat kepalanya, lalu hatinya tiba-tiba membeku. Pada saat ini, tidak hanya pulau ini, tetapi juga semua kultivator di seluruh laut warisan melihat perubahan di langit. Mereka menghentikan semua yang ada di tangan mereka, dan murid mereka menyusut. Di atas langit, daftar peringkat langit yang asli seperti terbakar, dengan cepat menghilang menjadi asap dan debu. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, daftar peringkat langit baru muncul lagi. Di daftar peringkat langit sudah tidak ada ranking lagi, tapi nama-nama dikaburkan di daftar putih. Mereka muncul satu demi satu, meninggalkan ratusan dari mereka. Di atas, tidak hanya Eric Kim dan Vinola Su, tetapi juga Mita Yan, Sierra Kim dan lainnya di samping mereka. Ada juga Nico Bai, Logan Ying, Kailin Song dan lainnya. Singkatnya, terlepas dari apakah Eric Kim mengenali orang itu atau tidak, nama itu muncul di daftar. Hanya Eric Kim yang memperhatikan bahwa nama Tobi Qiu tidak ada di dalamnya. Teman seiman, perkenalkan, aku Tobi Qiu. Saat daftar itu terbentuk, suara gemuruh terdengar dari atas langit. Terdengar suara Tobi Qiu, bukan Dewa Bintang. Semua kultivator tidak bisa menjelaskan hal ini untuk sementara waktu. Apalagi di tempat lain, tidak tahu apa yang terjadi pada Tobi Qiu dan apa yang terjadi sebelumnya malah lebih mengagetkan. Siapa Tobi Qiu? Aku ingat sepertinya pejuang kebanggaan dari Mingzu. Aku ingat, itu orang yang memalukan di Gunung Pencerah sebelumnya. Tapi orang ini, bagaimana dia bisa mengendalikan sarana Dewa Bintang? Suara kultivator muncul di tempat yang semula milik Dewa Bintang, dan semua orang terkejut. Orang ini, dia bahkan bisa menggunakan metode Dewa Bintang. Susan Xiong bertanya dengan ekspresi jelek. Ketiga segel jiwa itu gagal, mereka pasti tertangkap, dan Tobi Qiu pasti punya lebih banyak cara. Kelvin Peng juga mengertakkan gigi. Teman seiman, mungkin kalian sedikit bingung, kenapa aku bicara sekarang, dan kenapa daftarnya berubah. Tapi jangan khawatir, aku akan segera menjawab semua pertanyaan kalian. Suara Qiu Zuo terdengar lagi. Kalian mungkin pernah ke Pulau Emas, dan menemukan bahwa Pulau Emas berhenti di tempatnya dan tidak pernah bergerak, bahkan Pulau Emas tempat kalian berada telah hilang. Kalian mungkin pernah melihat setan terbang di seluruh langit, dan segelnya rusak. Kalian juga pasti bertanya-tanya kenapa aturannya berubah dan kenapa trail asli menghilang. Alasannya sangat sederhana. Karena, tanah warisan telah berubah. Suara Qiu Zuo terdengar dingin. Kultivator yang mendengarnya menjadi semakin panik. Kalian tidak perlu menunggu lagi. Tanah warisan telah jatuh ke tanganku, dan kalian tidak perlu menunggu Tuan Istana dan Kaisar Iblis datang untuk menyelamatkan kalian. Karena mereka telah mengambil langkah pertama dan mati di tanganku. Oke, sekarang setelah penjelasannya selesai, izinkan aku memberitahu kalian apa yang aku pikirkan. Warisan Dewa Bintang harus diperebutkan, tapi kenapa mengikuti jalan yang dia jelaskan? Pernahkah kalian berpikir bahwa selama semua orang mati, yang selamat akan menjadi satu-satunya pewaris? Jadi sekarang, aku akan membunuh kalian, semua kultivator yang tersisa. Suara serak Qiu Zuo, seolah menggosok tulang dengan pisau tajam, membuat orang bergidik. Mendengar ini, wajah semua orang berubah drastis. Tapi Tuhan memiliki kebajikan dalam hidup. Aku bisa memberi kalian pilihan. Kalian bisa menghancurkan cincin perunggu itu dan menghilangkannya sendiri, atau menungguku membunuh kalian. Tentu saja aku menangkapnya tepat waktu. Sebaiknya kalian tidak memohon belas kasihan,
terutama yang memiliki musuh denganku. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku berencana memberi kalian hadiah kecil sekarang. Berbicara tentang ini, Tobi Qiu tersenyum misterius. Eric Kin sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba terbang. Semua orang mengikuti Eric Kin dan terbang ke udara. Gemuruh. Segera setelah itu, tidak peduli apakah mereka berada di pulau atau terbang di langit, mereka semua merasa bahwa wilayah laut tiba-tiba mulai berguncang dengan liar. Seperti tsunami paling mengerikan yang meletus di dunia, air laut tampak mendidih, dan semburan air membumbung tinggi ke langit, terus-menerus membombardir dan melonjak. Dunia seolah terbalik, dan gelombang tinggi bahkan mengubur pulau-pulau kecil. Warna air laut semakin gelap dan semakin gelap saat ombak melonjak ke langit. Warna darah, tidak mungkin, ini masih siang hari. Melihat air laut biru berangsur-angsur berubah menjadi warna darah yang aneh, kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa pada saat bersamaan, dan mereka berseru. Segera setelah itu, setelah air laut berubah menjadi lautan darah, manusia darah memadat dan melancarkan serangan terhadap para kultivator yang masih di udara. Para kultivator merasakan penderitaan. Jika beruntung, ada pulau terdekat, tetapi tidak ada pulau di sekitarnya, dan kultivasi tidak ramai akan langsung dikepung oleh manusia darah yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh di tempat. Dan kultivator di pulau itu sedang tidak mood. Itu terlalu menakutkan. Tobi Qiu bisa mengubah lautan darah, apalagi di sini di luar kendalinya. Hehe, sepertinya beberapa teman seiman tidak beruntung. Lebih dari selusin nama dengan cepat menghilang di daftar peringkat langit, suara Tobi Qiu terdengar lagi. Mulai hari ini, lautan ini akan selalu berada di lautan darah, jadi singkirkan fantasi yang tidak perlu, jangan kemana-mana, dan jangan mencoba terus mencari peluang. Enyahkan dirimu sendiri, atau mati. Setelah selesai berbicara, suara Tobi Qiu menghilang. Bajingan ini benar-benar memblokir permukaan laut. Melihat lautan darah terus bergulir, Kelvin Peng berkata dengan marah. Bukankah sekarang kita bahkan tidak bisa membalas dendam pada Tobi Qiu? Kamu seharusnya senang kita tidak pergi ke jalan beberapa hari yang lalu, kata Susan Xiong. Jika kita bertemu begitu banyak iblis darah di jalan, berapa banyak dari kita yang bisa selamat? Kalau begitu kita tidak akan balas dendam. Kelvin Peng mendengus dingin. Apakah aku mengatakan itu? Tetapi dalam situasi ini, beritahu aku, bagaimana kita bisa membalas dendam? Susan Xiong mengangkat alisnya. Tidak ada yang tidak ingin membalas dendam, termasuk aku, Eric Kin, Tuan Istana Yan, dan Tuan Istana Qin. Tapi lautan darah sangat luas, manusia darah tak terhitung jumlahnya, Tobi Qiu sekarang hampir tak terkalahkan, katakan padaku bagaimana membalas dendam. Aku. Kelvin Peng kehilangan kata-kata. Masalahnya, Tobi Qiu ingin membunuh semua kultivator di sini, jadi jika kita tidak mendatanginya, dia akan membunuh kita, kata Sierra Qin. Kalau begitu manfaatkan kesempatan ini dan bunuh dia, kata Kelvin Peng. Berhenti main-main, kamu dan aku bahkan tidak tahu, apakah dia akan melakukannya sendiri, jika dia mengirim semua monster yang rusak, atau mengumpulkan kembali bayi ajaib dalam jumlah besar bagaimana. Susan Xiong mengejek. Dan sekarang bahkan tanah warisan berada di bawah kendalinya, siapa yang tahu seberapa kuat Tobi Qiu? Itu tidak bekerja sama sekali, jadi tidak mungkin. Kelvin Peng merosot, berjongkok di pinggir pulau. Dia mencengkeram rambutnya erat-erat dengan kedua tangan, sangat menyakitkan. Dan ada masalah lagi, begitu Tobi Qiu lolos dan benar-benar menjadi penerus Dewa Bintang. Kita bisa pergi, tapi dia kembali ke Jiu Shu, apa yang harus kalian lakukan? Kata Eric Qin.
Kata-kata Eric Kin langsung membuat semua kultivator merasa seperti disambar petir. Bersambung.